46 tahun 2007 menetapkan kawasan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Di atas kertas, logikanya terlihat jelas, mempermudah arus barang, menarik modal, mendorong industri, membuka lapangan kerja. Tapi realitas di lapangan sering terasa lebih kompleks. Banyak warga merasakan biaya hidup tinggi, aturan berlapis, dan pasar kerja makin ketat. Dari sini, Batam jadi menarik untuk dibaca sebagai cerita besar. Tidak hanya sekedar kota dekat Singapura, tapi proyek percontohan. Cara Indonesia memasang satu titik di peta agar tersambung langsung ke ekonomi global. Batam tidak tumbuh karena kebetulan. Batam dibangun sebagai keputusan untung rugi, pulau yang cukup dekat dengan pusat logistik regional. Lalu diberi status kawasan khusus agar bisa beroperasi dengan kecepatan berbeda dibanding wilayah lain. Dan ketika sebuah wilayah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, orientasinya memang bukan pasar lokal semata. Orientasinya adalah arus lintas batas, produksi, distribusi, ekspor. Ini juga nyambung dengan konsep integrasi ekonomi subkawasan yang sudah lama dikenal di kawasan ini. Pada 20 Desember 1989, Sijori Growth Triangle diumumkan oleh Wakil Perdana Menteri pertama Singapura saat itu, Goh Chok Tong. Kerjasama yang menghubungkan Singapura, Johor, dan Riau untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah. Di skema seperti ini, Singapura menguat di logistik, jasa, dan finansial. Sementara wilayah di sekitarnya menjadi tempat ekspansi produksi dan tenaga kerja. Posisi Batam di pola ini terasa fungsional. Batam bisa menjadi pusat produksi regional, dekat, cepat, dan relatif siap untuk industri. Maka, ketika orang melihat ekonomi Batam banyak bergerak dengan modal dan pasar luar, itu bukan kebetulan. Itu konsekuensi dari desain yang memang menempatkan Batam sebagai simpul yang melayani arus ekonomi di luar pulau. Lalu disinilah sisi emosionalnya muncul. Kota yang dibangun untuk bergerak cepat akan selalu menuntut warganya ikut bergerak cepat juga. Saat arus global sedang kencang, Batam terasa hidup. Saat arus melambat, tekanan lebih cepat jatuh ke rumah tangga yang hidup dari gaji bulanan. Kalau ingin memahami kenapa ekonomi Batam terasa datang dari luar, lihat pola barangnya. Batam bekerja lewat rantai pasok. Komponen masuk, diproses, lalu keluar lagi. Pada Desember 2025, BPS Kota Batam mencatat nilai ekspor Batam mencapai 1.651,89 juta US dollar dan impor 1.470,58 juta US dollar. Angka ini memberi pesan bahwa Batam adalah pusat produksi dan distribusi yang terhubung keluar, bukan kota yang hidup dari konsumsi lokal semata.